Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, secara khusus kepada seluruh jemaat yang ada di Resort Pringsewu, baik itu HKBP Pringsewu dan HKBP Gisting yang kami kasihi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita atau mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Allah adalah Allah yang berkuasa dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan kehidupan akan silih berganti kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun di setiap kehidupan pasti ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Liku-liku kehidupan yang harus kita jalani. Terjalnya yang harus kita jalani itu harus kita rasakan. Karena tidak semua perjalanan kehidupan itu mulus, tapi harus ada kerikil-kerikilnya. Harus ada rasa sakitnya. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan itu, bahwa tidak hanya baik saja, tetapi yang tidak baik juga harus kita lalui. Namun di setiap kehidupan banyak orang yang masih mengeluh dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Seakan-akan ketika kita dekat dengan Tuhan, bahwa tantangan kehidupan itu tidak akan ada kita hadapi. Bahkan orang yang dekat kepada Tuhan itu akan merasakan begitu banyak cobaan yang akan datang kepadanya. Bahkan kita sebagai orang percaya sering seperti yang dikatakan oleh Nats ini, kita mengatakan bahwa cobaan itu datangnya dari Tuhan. Namun jawabannya jelas pada hari ini. Nats kita mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Karena Allah adalah Allah yang mengasihi. Allah yang selalu memberikan jalan keluar. Allah yang selalu memberikan keteguhan kepada kita. Namun, di manakah kita mengenal itu? Jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami suatu penderitaan, jika Tuhan mengizinkan kita untuk menjalani suatu cobaan kehidupan, berarti Tuhan menginginkan ada peningkatan taraf hidup kita. Bukan Tuhan mau mencobai, tetapi Tuhan menginginkan apa yang terjadi bukanlah suatu hal yang melemahkan kita untuk dekat kepada Tuhan, tetapi semakin memperteguh kita percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ibarat pertumbuhan pohon yang semakin besar, yang semakin tinggi, dia akan menghadapi begitu kuatnya angin yang menerpa. Goyang, iya, tetapi dia tidak akan roboh. Karena di situ dia mau melihat akar yang ditancapkan, akar yang ada pada pohon itu sudah kuat untuk menopang pohon yang tumbuh itu. Demikian dengan kita, ketika banyak cobaan yang kita hadapi, itu sebenarnya untuk menguji apakah dasar iman kita, jangkar iman kita itu sudah kuat untuk menopang setiap persoalan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas apa yang dikatakan oleh Nats, sebab
Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mau dipengaruhi oleh siapapun dan dipengaruhi oleh kondisi apapun. Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, dia akan memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, dia tidak perlu siapa yang akan mempengaruhinya. Jadi Allah tidak mencobai. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi hal yang jahat tidak akan masuk kepada Allah, karena Allah itu adalah sumber daripada kebaikan, sumber daripada sukacita. Jadi ketika cobaan datang, Allah sebenarnya sedang mempersiapkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Cobaan itu tidak datang dari Allah, tetapi Allah mendatangkan kebaikan di setiap cobaan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah, Tuhan tidak mencobai siapapun, dan Tuhan tidak dicobai oleh yang jahat. Bahkan Tuhan membentuk kita di tengah cobaan itu supaya kita semakin kuat dan teguh menghadapi kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, namun kami tahu itu semua ada untuk menempah kami menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman. Di setiap aktivitas kami, ajari kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh kepada iman yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan itu berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul pada hari ini biarlah Engkau topang mereka untuk dapat menghadapi pergumulan tersebut. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga jarak, tetap lakukan prokes yang ketat. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati.